Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan kimia kelas 12 senyawa karbon. Kali ini dilanjutkan dengan alkanal atau aldehid dan alkanon yaitu keton. Di mana diketahui bahwa gugus fungsi dari alkanal atau aldehid adalah COH dan rumus umum dari alkanal itu RCOH. Kemudian untuk keton, gugus fungsi keton atau alkanon adalah CO. Rumus umum dari alkanon yaitu RCOR. Kemudian bagaimana untuk tata nama dari alkanal atau aldehid? Untuk tata nama senyawa karbon, ini ada dua, yaitu tata nama IUPAC dan tata nama trivial. Untuk tata nama alkanal, untuk IUPAC-nya, International Union of Pure and Applied Chemistry, yaitu akhiran ana ubah menjadi anal. Kemudian nama trivial, yaitu akhiran aldehid, di mana bisa saja dari nama alkanal yang trivialnya dari nama asam alkanoat, kata asam dihilangkan, kemudian akhiran anoat diubah menjadi aldehida. Contoh soal dari alkanal. Jika diberikan rumus-rumus struktur seperti ini, bagaimana tata nama IUPAC dan nama trivial? Yang pertama yaitu HCOH. Sini bahwa pertama dilihat jumlah C-nya, tadi akhiran ana diubah menjadi anal. Sini jumlah C-nya 1, berarti namanya adalah metanal. Sini namanya adalah metanal. Metanal. Nama IUPAC-nya. Kemudian nama trivialnya yaitu diambil dari nama asam. Kalau nama asam alkanoat jumlah C-nya 1, namanya asam metanoat, sehingga diberi akhiran aldehida atau nama asam format menjadi formaldehid. Jadi sini bisa dituliskan namanya adalah metanaldehid atau nama lainnya adalah metanaldehid atau nama lainnya adalah formaldehida. Kemudian ini nama dagangnya atau nama dalam sehari-harinya disebut formalin. Ini namanya adalah formalin. Ini soal yang pertama. Yang kedua yaitu C-nya ada 2, berarti namanya adalah etanal. Ini nama yang kedua adalah etanal. Kemudian nama IUPAC-nya adalah dari asam asetat, kata asam dihilangkan, kemudian akhiran asam asetat menjadi asetaldehid. Asetaldehid. Atau asam etanoat, akhiran oatnya diubah menjadi aldehid. Jadi etanaldehid. Namanya juga bisa ditulis etanaldehid. Contoh yang selanjutnya, ini C-nya 3, lurus. Jangan lupa untuk struktur-struktur dari alkil, karena ini lurus, namanya propanal. Propanal. Kemudian nama IUPAC trivialnya adalah propionaldehida. Selanjutnya yang ini C-nya 4 lurus, itu namanya butanal. Nama trivialnya dari asam butirat
Berarti namanya adalah butyraldehid. Butyraldehid. Kemudian ini 5 lurus, namanya adalah pentanal. Pentanal. Kemudian nama trivialnya adalah valeraldehid. Kenapa ini tidak diberikan nomor? Karena dikatakan bahwa ini lurus, tidak ada cabang, maka gugus fungsi ini selalu di nomor 1. Jadi kata alkanalnya tidak perlu diberi nomor. Contoh soal selanjutnya seperti ini. Jika C-nya sudah banyak, langkah pertama yang harus kamu tentukan adalah cabang yang terpanjang, di mana mengandung jumlah C yang terbanyak sampai dengan gugus fungsinya. Kalau kita coba dari kiri ke kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari bawah sini tetap 7, sama-sama 7. Berarti kita ambil yang panjang itu tetap di sini 7. Maka kita beri tanda sebagai rantai utama. Kita hitung tadi C-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C-nya 7 namanya adalah heptanal. Heptanal. Kemudian tentukan cabang di mana nomor dari gugus fungsi. Ini selalu nomor dari gugus fungsi yaitu nomor 1. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di luar rantai utama adalah cabang. Berarti di sini dilihat cabangnya, ini C-nya 2, cabang adalah alkil. Ini C-nya 1. Ini C-nya 1. C-nya 1, nama alkil adalah metil. Metil. Kemudian ini namanya juga C-nya 1 adalah metil. Metil. Kemudian ini C-nya 2 namanya adalah etil. Ini C-nya 2 adalah namanya etil. Nah, setelah kita menentukan cabang-cabangnya, nama-namanya, dan kedudukan dari cabang, maka kita langsung tulis nama semuanya dimulai dari nama cabang yang alfabet. Itu namanya adalah E dengan M duluan E di C kelima, berarti namanya 5 etil. Dan ada lagi nggak cabangnya? Ternyata di cabang ada di nomor 3. 3 karena ada 2 disebutkan 2 kali 3,3 lebih dari 1 diberi awalan. Ada 2 berarti di metil. Kemudian nama rantai utamanya adalah heptanal. Jadi seperti itu untuk tata nama dari alkanal. Kemudian kalau diberikan soal seperti ini dibalik, diketahui namanya 3 isopropil 2,4,4 trimetil oktanal. Yang ditanya bagaimana rumus struktur senyawa. Untuk soal seperti ini, berarti kamu menuliskannya dari belakang dulu, dari oktanalnya digambar. Oktanal berarti C-nya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ingat bahwa gugus fungsi selalu di nomor 1. Kita gambarkan gugus fungsinya adalah alkanal OH. Kemudian kita beri nomor.
nomornya berarti dimulai dari gugus fungsi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sini 3 isopropil, berarti isopropilnya ada di nomor 3. Bagaimana menggambarkan isopropil? Di sini berarti isopropil gambarnya seperti ini, C, jangan lupa alkilnya, struktur dari alkil. Kemudian 2, 4, 4 trimetil, berarti ada di nomor 2, 1 metil. Kemudian ada di nomor 4 ada 2, nomor 4 metil ya, trimetil oktanal. Jadi struktur dari 3 isopropil 2, 4, 4 trimetil oktanal seperti ini menggambarkannya. Tinggal kita tambahkan hanya, berarti di sini hanya ada 3, di sini hanya 2, sini hanya 2, kemudian di sini hanya 2, sini hanya 3, ini hanya 3, sini hanya 1, ini hanya 1, kemudian ini hanya 3, sini hanya 3, ini hanya 3, sini hanya 1. Mudah-mudahan lebih mengerti, jelas bagaimana tata nama untuk alkana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.